buat kita semua. Horas buat anak-anak kami sekolah minggu dan remaja. Salam sehat buat kalian. Horas buat guru-guru sekolah minggu. Salam sehat buat kita semua. Horas buat orang tua kami yang saat ini mendampingi anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah Bapa. Kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan berkat untuk bisa beribadah pada minggu ini. Secara khusus GKPS Resort Medan Selatan hari ini tanggal 26 September 2021 kita bersuka cita, kita merayakan pesta olok-olok GKPS yang ke-118, yang artinya pesta olok-olok kita bersuka cita, seluruh jemaat GKPS bersuka cita mengingat masuknya Injil atau firman Tuhan ke tanah Simalungun yang dibawakan oleh Pendeta Agustes. Sudah 118 tahun Injil telah menghidupi kita jemaat GKPS khususnya Simalungun yang merupakan pegangan atau kekuatan di dalam menghadapi kehidupan atau terlebih perubahan zaman pada saat ini. Untuk itu, mari kita lengkapi sukacita kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta olok-olok GKPS. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dan memuji muliakan namanya. Siap marolop-olop hari ini? Mari kita nyanyikan lagu Au Anak Sekolah Minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Kita rayakan olop-olop kita yang ke-118 hari ini dengan semangat. Au anak sekolah minggu GKPS, narindas marsikolah minggu, riap memuji pasangapun ham, pitaham do pasangapunku, Yesus Tuhan King. Holongmu ale Tuhan pator sahonggolukin, goranmu mau kupuji tongtong. Sai pasir sir mahanami, gabena toruh maruhur, janana marhabiaran, bani naibata, na tongtong si balo si poda, ibagas hiak na madean, aselam bintar barita, goran di Kristusin. Aku anak sekolah minggu GKPS, selalu rajin sekolah minggu, bersekutu memuji Engkau. Hanya Kau layak ditinggikan, Yesus Tuhanku. Kasih dan setiamu yang menuntun hidupku, Kau kupuji, ku sembah Tuhan. Oh, persiapkanlah kami jadi orang rendah hati,
Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan berkat anugerah-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami anak sekolah minggu dan remaja ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dan urapi kami masing-masing Tuhan, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu kami rasakan di hati kami masing-masing. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita kembali mengangkat pujian kita dari buku Doding Haleluya nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Kita mau bernyanyi lagu Sai Sihol Pujianku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Sai Sihol pujianku, Ham Yesus Tuhanku, baik turuni uhurmu, lam-lam di hatamu, sonang habahinonku, lau mandalan koli, sai hamalu Tuhan, manolong awiji. Sai Sihol pujianku, Ham Yesus Tuhanku, lanu paningon sang titani Bapai, sona habahinonku, lau mandalan koli, ayang golang Tuhanku, manolong awiji. Sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama. Akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahasa Semalungun, Ahudo Jehovah nebatamu, Nini nebatata, lang maloho mar nebatan nalegan, sobali au. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Tuhan telah memberikan kami sukacita melalui Injil Tuhan yang kami rayakan di dalam kehidupan kami. Itu menjadikan kami menjadi baru dan mengenal Tuhan lebih lagi. Bapa yang di sorga, anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan. Kan kami juga senantiasa bersukaria memuji Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya yang memberkati kami. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajari kami. Tuhan berkati mereka apapun pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan Tuhan yang memberkati juga orang tua dari guru-guru sekolah minggu, orang tua dari
Sekolah Minggu GKPS Pancur Batu, biar kiranya orang tua semakin sabar dan berhikmat dalam mengajari anak-anak Sekolah Minggu GKPS Pancur Batu. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang jikalau mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang berkati, dan kami juga bersukaria jikalau mereka yang ada berulang tahun, Tuhan juga yang memberkati mereka di usia mereka yang semakin bertambah. Tuhan, segenap acara ini, ibadah kami, ibadah Sekolah Minggu GKPS Pancur Batu, Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan berkati setiap perangkat acara juga, dan Tuhan juga yang berkati apapun yang akan kami lakukan, dan setiap pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dan tangan pengasihan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, untuk lagu kita berikutnya, sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi lagu Marhasoman Yesus. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita bangkit berdiri, bernyanyi bersama-sama. Semangat ya. Marhasoman Yesus, saya mohon kita. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, saya menang kita. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, harus simbolis Marhasoman Tuhan Yesus, kita menang gotong-gotong. Marhasoman Tuhan Yesus, saya menang kita. Kita ulangi sekali lagi. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, saya menang kita. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, harus simbolis Marhasoman Tuhan Yesus, kita menang gotong-gotong. Marhasoman Tuhan Yesus, saya menang kita. Marhasoman Yesus, saya menang kita. Ayo kita nyanyi lagi sama-sama ya. Nyanyikan bahasa Indonesianya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Salam anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat-Mu bagi kami, bersyukur pada hari yang indah ini kami kembali beribadah. Bersyukur untuk puji-pujian dan doa kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, amin. Baik, selamat marolopolop, olop-olop, bersuka cita. Karena apa? Hari ini kita merayakan 118 tahun Injil di Tanah Simalungun. Waktu itu seorang misionaris dari Jerman namanya Augustinus datang ke Tanah Simalungun dan menginjil serta melatih dan kembali mengutus seorang pemberita Injil dari Simalungun, Pendeta Joyce Marsaragi.
Dan orang Simalungun itu dulu tidak mengenal Tuhan, tidak tahu apa itu firman Tuhan. Tapi dengan kedatangan mereka, orang Simalungun jadi orang-orang yang mengerti dan mengenal Tuhan. Dan oleh karena jasa mereka juga, hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan layaklah kita merolok-olok, bersuka cita, memuji Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan Injil. Nah, firman Tuhan hari ini mari kita buka dari Alkitab kita, sebuah kisah yang sudah sering kita dengar, yaitu kisah pertempuran seorang raja yang muda, seorang petarung yang sangat muda melawan seorang raksasa. Kira-kira cerita apa hari ini? Hari ini kita mendengarkan cerita tentang Daud mengalahkan Goliat, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 50. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka bersegeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, dan ambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, sebelum saya lanjut bercerita, mari kita lihat sebuah video singkat berikut ini. Mari kita lihat videonya. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu.
Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil. Nah, tadi sudah lihat video. Apa yang dipelajari dari video itu? Di hari yang sukacita ini, kita mempelajari beberapa yang menjadi renungan tentang kisah Daud mengalahkan Goliat. Poin pertama, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan tadi, bahkan kalau anak-anak sekolah minggu remaja membaca mulai dari ayat 1 pasal 17, jelas dicatat di sana siapa Goliat. Seorang yang sungguh-sungguh besar, seorang manusia raksasa, tingginya saja 6 kaki atau 3 meter. Wow, 3 meter. Ya. Mungkin orang tua kita, ya termasuk saya, paling tinggi saya 1 meter 70 cm. Ya, 1,70. Goliat itu 3 meter, berarti 2 kali lipat tinggi saya. Terus dihitung badannya besar, seperti raksasa. Daud seperti semut di hadapan Goliat. Karena apa? Badannya kecil. Dan Daud itu datang tidak pakaian perang. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Tadi lewat video yang kita lihat bagaimana batu mengenai dahi Goliat. Dan Goliat jatuh. Walaupun Goliat pakai baju perang lengkap. Sementara Daud tidak. Dia hanya bawa ketapel, dia hanya bawa umban, dia banyak pengali-ali. Ya. Itu yang pertama. Sebesar apapun pergumulan, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun kesulitan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun. Yang kedua, menjadi anak seperti Daud, mencintai firman Tuhan. Daud itu terkenal pemazmur, memuji Allah dengan sukacita. Daud itu terkenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan Allah. Itulah Daud. Sehingga tadi dikatakan, ya, seperti lagu pujian yang juga sering kita dengar, ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Daud mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi yang utama senjata bagi Daud. Goliat kalah. Daud datang dengan nama Tuhan. Goliat datang dengan pakaian lengkap, kalah.
Karena itu mari belajar menjadi anak sekolah minggu remaja yang mencintai firman Tuhan secara khusus di saat kita merayakan ulup-ulup. Hadirnya Injil di Simalungun sudah 118 tahun. Mari kita menjadi anak-anak yang mencintai Injil, anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, dalam segala hal, mari terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya kurang tahu siapa di sini anak sekolah minggu remaja yang akan menghadapi UTS. Ya, yang pasti mulai besok barangkali sepanjang minggu ada anak-anak sekolah minggu remaja yang akan menghadapi ujian mid semester, ujian tengah semester, UTS. Mari mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan mungkin Google. Ya, karena belajar di rumah. Tidak mengandalkan orang tua. Tapi mari mengandalkan Tuhan. Belajar tekun dan juga berdoa. Betul. Belajar tekun dan berdoa. Itu senjatanya. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati kemenangan. Daud tidak bermalas-malasan. Daud tidak hanya berdoa, tapi juga maju ke medan tempur mengalahkan Goliat. Anak-anak sekolah minggu remaja juga gitu. Tidak cukup hanya belajar, harus berdoa juga supaya Tuhan berkati. Tapi tidak cukup hanya berdoa, harus belajar juga dan maju. Anak sekolah minggu belajar dari Daud mengalahkan Goliat. Pelajaran penting. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus mencintai firman Tuhan seperti Daud yang mengatakan bahwa dia selalu rindu pada firman Tuhan. Lalu terus mengandalkan Tuhan. Ya. COVID-19 tidak tahu kapan berlalu. Karena itu anak sekolah minggu remaja, mari terus semakin berdoa mengandalkan Tuhan. Dalam situasi sulit ini pun kita masih bisa tetap menikmati sukacita, kesehatan, sukacita beribadah, sukacita merayakan Injil masuk, memberkati kita orang-orang Simalungun. Teruslah bertumbuh dalam firman Allah. Teruslah bertumbuh sebagaimana Daud bertumbuh, mencintai dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami dalam hidup kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan terus senantiasa memandang kepada Tuhan sekalipun pergumulan kami begitu besar seperti raksasa yang menakutkan. Tapi kami punya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan telah berkati. Biarlah Tuhan yang semakin dipuji, dipermuliakan lewat hidup kami. Ajar kami terus bersuka cita dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang barangkali kurang sehat pada saat ini. Kami berdoa secara khusus mendukung dalam doa untuk pemulihan Audrey Tarigan. Kasih Tuhan menjamah, terus memulihkan anakmu ini semakin sehat dalam Tuhan. Bahkan kami mendukung dalam doa untuk Matthew Damani. Kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan anugerahkan. Biarlah seperti firman Tuhan. Tuhan yang menopang mereka di ranjangnya pada saat sakit. Dan Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan sama sekali dari sakit penyakitnya. Mungkin ada juga anak sekolah minggu remaja yang kurang sehat yang kami tidak dapat sebutkan namanya. Tuhan Engkau Allah yang menjamah menyehatkan mereka. Tuhan juga menganugerahkan kesehatan dan berkat kepada setiap orang tua. Untuk mereka terus senantiasa berkecukupan dalam mencukupi anak-anak kami. Dalam mencukupi kebutuhan sekolah dan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk semua guru sekolah minggu yang melayani. Biarlah Tuhan terus berikan semangat kesatuan hati dalam melayani. Kami juga bersyukur persembahan yang dikumpulkan. Tuhan berkati bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami terus untuk lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa, bersyukur untuk ibadah kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani. Hanami Haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Seng boy dalan kon nami salakan atorsa. Dopa masoman nami torang age huja. Amin. Terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat, salam ulup-ulup. Cayo. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih, dihafal ya adik-adik. Sepanjang minggu ini kita tunggu videonya. Terima kasih. Sekian rangkaian ibadah minggu kita kali ini. Semoga semuanya sukacita ya. Kita merasakan pesta olok-olok semangat sukacita dalam melayani. Setiap harinya kita boleh berkarya dan boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan pesan orang tua dan juga pesan-pesan dari guru-guru sekolah minggunya. Tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan tetap setia setiap hari. Demikian ibadah kita kali ini. Salam sehat, selamat merolok-olok. Tuhan Yesus memberkati.